pagi adik-adik semuanya. Ya, tentunya adik-adik sehat-sehat selalu ya. Demikian juga ibu, kondisi ibu juga sehat, tidak kurang satu apa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan memulai pelajaran kita di pagi hari ini untuk belajar di sekolah minggu. Sekalipun kita masih belum bisa bertemu muka, tetapi kita tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Oke, mari adik-adikku, sebelum kita belajar, ibu akan antarkan. Mengucap syukur Tuhan, boleh pagi hari ini kami bersama-sama anak-anakmu tunas muda untuk belajar firman-Mu. Biarkanlah apa yang akan kami pelajari nanti menjadikan kehidupan kami semakin Engkau perbaharui, dan kami mempunyai satu tekad bulat untuk menjadi anak-anak-mu dengan satu keyakinan. Kami ingin dibaptiskan, kami ingin menjadi manusia yang baru, kami ingin melayani Engkau dengan sepenuh hati. Kami serahkan kehidupan kami kali ini ke tangan-Mu. Urapilah kami satu persatu sehingga kami dapat melayani Engkau dengan baik juga. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu sudah kangen sama kalian. Tentunya kita juga belum boleh terlalu sering untuk bertemu dan belum boleh untuk bertatap muka secara langsung ya. Kita harus tetap mengikuti protokol yang berlaku supaya kita senantiasa sehat, senantiasa bisa bertemu dalam kegiatan sekolah minggu. Nah, adik-adik masih ingat nggak di minggu lalu kita sudah belajar pelajaran yang ketiga tentang orang percaya Yesus harus dibaptiskan. Siapa ingat? Ya, tentunya masih ingat ya, semuanya masih ingat. Tinggal kita harus selalu melakukan itu dalam kehidupan kita. Ibu akan sedikit mengulas ya tentang baptisan, yaitu baptisan adalah pernyataan bahwa kita ini ingin melayani Allah dan kita senang melakukan kehendak Allah ya. Kita dibaptiskan alasannya karena kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa. Kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita mengakui pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita tuh luar biasa, sampai mengorbankan dirinya di kayu salib ya. Lalu kita juga tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadikan hubungan kita yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lancar, menjadi baik lagi. Dan itu semua harus kita lalui, harus kita jalani dalam kehidupan kita, karena satu tadi pertama adalah kita sebagai orang berdosa. Karena kita mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita ingin melakukan kehendaknya dengan sukacita, ingin melayani Tuhan, kita menyatakan diri bahwa kita percaya, kita mau mengubah kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita layak untuk dibaptiskan? Ya, tentunya kita harus rajin untuk ini ya, untuk rajin membaca Alkitab, menghadiri persekutuan, memperkuat kasih kepada Allah maupun kepada sesama. Kasih kepada Allah yang bagaimana? Kita mau bersekutu, kita mau melayani, kita mengembangkan sikap mengasihi orang lain, dan mau melayani Tuhan di gereja dalam bentuk yang nyata tentunya. Nah, bentuk yang nyata bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Apabila kita di rumah, kita bisa bersekutu dengan keluarga kita, melakukan satu ibadah keluarga, rajin setiap hari membaca Alkitab, tidak boleh ketinggalan sesuai dengan ayat yang kita sudah bagi untuk kehidupan kita setiap hari melalui Alkitab kita. Lalu kita juga kemarin sudah belajar tentang ayat hafalan dari Kisah Para Rasul berapa? Iya, Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Tentunya adik-adik juga pingin kan apa sih pelajaran hari ini yang nanti akan disampaikan Ibu Ruth. Sebelumnya Ibu ingin ingatkan kepada adik-adik supaya apa? Mempersiapkan 3 hal yang sudah Ibu sampaikan ya. Yang pertama, menyiapkan Alkitab. Ya,
Yang kedua, menyiapkan hati kita ya, supaya Tuhan layak untuk hadir dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita sebagai wujud syukur kita, wujud kita mengasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita bawa pada waktu kita besok bertemu di gereja. Begitu ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, lagu pujian dulu yang hatiku percaya. Ya, kita akan pujikan bersama-sama, baru kita memasuki pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ruth. Oke? Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar bersama. Kalau di atas tertera, kita masuk dalam pelajaran yang keempat tentang pemimpin pembaptisan. Tentunya banyak hal yang akan kita pelajari bersama. Tetapi sebelum kita lanjut tentang inti pimpinan pembaptisan, mari kita bersama-sama melihat siapa saja yang terlibat di dalam Alkitab tentang pemimpinan baptisan. Yang pertama, pembaptisan yang dilakukan oleh Filipus. Anak-anak bisa melihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 12. Di sini dikatakan bahwa Filipus memberitakan Injil di Samaria. Jemaat di sana yang dulunya sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Salah satu contoh adalah mereka ada yang menjadi tukang sihir, banyak mereka yang kerasukan, dan masih banyak lagi. Tetapi dengan bulat hati, Filipus mengabarkan Injil kepada mereka dan juga menyembuhkan banyak orang yang sakit, sehingga mereka membuka mata banyak orang di sana. Mereka menjadi tekad hati dan berkomitmen minta dibaptiskan oleh Filipus. Nah, yang kedua, pembaptisan yang dilakukan oleh Petrus. Anak-anak juga bisa melihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya Petrus enggan atau tidak mau melakukan pembaptisan karena mereka bukan orang Yahudi. Tetapi Allah mengubah pikiran Petrus dan melalui penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga Petrus mau melakukan perintah Tuhan dengan senang hati. Petrus memberitakan Injil atau kabar baik kepada Kornelius, sehingga Kornelius dan keluarganya menjadi percaya dan dibaptiskan oleh Petrus. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, pembaptisan yang dilakukan oleh Paulus. Anak-anak bisa menyimak di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 40. Di dalam ayat ini kita akan belajar dari seorang Paulus yang dulunya bukan orang baik, tetapi dia bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Paulus dulunya adalah seorang penganiaya jemaat. Anak-anak bisa membayangkan penganiaya jemaat. Tetapi Tuhan membuka hati Paulus
sehingga Tuhan kemudian membuka hati, mata, dan pikiran Paulus sehingga dia bertobat saat akan melakukan perjalanan ke kota Damsyik. Paulus mengabarkan Injil ke banyak kota, tetapi pada waktu di Filipi, Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dimasukkan ke penjara bersama temannya yang bernama Silas. Walaupun Paulus dan Silas di penjara, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada saat itu terjadilah sebuah gempa di penjara. Pintu-pintu penjara terbuka. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Mereka dibawa ke rumah kepala penjara. Nah, disitulah Paulus mengabarkan kabar baik ke keluarga kepala penjara itu, sehingga satu keluarga tersebut menjadi percaya dan berkomitmen kemudian dibaptiskan oleh Paulus. Nah, dari cerita-cerita tokoh-tokoh di atas, bisa kita simpulkan anak-anak bahwa Filipus, Petrus, Paulus, dan Silas adalah pengikut Tuhan Yesus. Walaupun mereka berasal dari tempat yang berbeda dan berlatar belakang berbeda, tetapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi pemimpin jemaat. Mereka semua adalah pemimpin jemaat atau pemimpin rohani jemaat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak tunas muda, tentunya tahu siapa pemimpin jemaat atau pemimpin rohani di dalam lingkungan kita. Siapa anak-anak? Yaitu pendeta. Mereka dipilih gereja sebagai pimpinan jemaat untuk melakukan pembaptisan. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan penghargaan atas apa yang mereka sampaikan, atas apa yang pelayanan yang mereka lakukan. Di sini anak-anak, Ibu mengajak sebelum mengakhiri pelajaran keempat hari ini, kita bersama-sama belajar untuk menghargai, belajar menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan. Belajar menghargai orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, guru-guru sekolah minggu tunas muda juga masih menunggu anak-anak yang belum mengambil komitmen, segera mengambil komitmen untuk dibaptiskan. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari anak-anak kita semua membaca ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri, mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Amin. Kiranya ini renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak.